Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, aku mau bacain artikel ilmiah populer yang berjudul Bahasa Daerah di Indonesia Terancam Punah. Indonesia sebagai negara yang multietnik memiliki beragam bahasa daerah. Sayangnya, banyak di antara bahasa daerah tersebut yang berstatus terancam punah. Bahasa terancam punah adalah bahasa yang berada dalam resiko tidak digunakan atau dituturkan. Ada beberapa penyebab kepunahan bahasa, di antaranya penyusutan jumlah penutur, perang, bencana alam yang besar, kawin campur antar suku, sikap penutur bahasa, dan letak geografis. Dalam buku Bahasa dan Peta Bahasa 2017 yang diterbitkan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa atau Badan Bahasa disebutkan bahwa jumlah bahasa daerah yang sudah diinventarisasi dan dideskripsikan sebanyak 652, tidak termasuk dialek dan subdialek. Jika dilihat dari akumulasi persebaran bahasa daerah per provinsi, bahasa di Indonesia berjumlah 733. Penghitungan jumlah itu diperoleh dari hasil verifikasi dan validasi data di 2.452 daerah pengamatan atau DP di seluruh Indonesia. Penelitian untuk pemetaan bahasa di Indonesia yang dilaksanakan Badan Bahasa tersebut dilakukan sejak 1991 hingga 2017. Di antara ratusan bahasa yang terdapat di Indonesia tersebut, dari tahun ke tahun jumlahnya terus berkurang hingga terancam punah. Bahkan ada yang sedang menuju kepunahan. Sebagai contoh, diperkirakan 30 dari 58 bahasa daerah Papua Barat punah selama 20 tahun terakhir. Selain itu, 10-15 bahasa daerah di Papua Barat juga dipastikan mati karena tidak pernah digunakan lagi oleh penuturnya, seperti bahasa Meya, Empur, Dunser, dan Karondori. Contoh lain bahasa yang punah di wilayah Indonesia bagian timur adalah bahasa Tandia. Bahasa asli suku Bakawar Tandia, distrik Rasei, Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat. Saat ini tidak ada lagi penutur bahasa Tandia dan tidak lagi dikenal oleh masyarakat sukunya. Bahasa tersebut diperkirakan sudah punah sejak 1970-an. Asumsi umum memperlihatkan bahwa dewasa ini, generasi muda tidak cakap lagi menggunakan bahasa daerah mereka masing-masing. Kebanyakan di antara mereka hanya menguasai bahasa daerah secara pasif. Mereka mengerti bahasa daerah mereka, tetapi tidak fasih berbicara dengan bahasa tersebut. Jika keadaan seperti ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin beberapa tahun mendatang akan semakin banyak bahasa daerah punah terkikis zaman. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa terus berupaya mencegah kepunahan bahasa yang semakin masif dengan melakukan berbagai upaya. Di antaranya revitalisasi bahasa daerah melalui program Merdeka Belajar episode 17. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa juga menelurkan 5 program utama perlindungan bahasa dan sastra agar bahasa daerah tetap lestari. Kelima program tersebut adalah pemetaan bahasa dan sastra, kajian vitalitas bahasa dan sastra, konservasi bahasa dan sastra, revitalisasi bahasa dan sastra, serta membuat peta dan registrasi bahasa dan sastra. Berbagai pihak dapat berperan serta melestarikan bahasa daerah. Pemerintah daerah misalnya dapat menerbitkan bahan bacaan berbahasa daerah, sehingga pengguna bahasa mudah menemukan tulisan berbahasa daerah.
Masyarakat umum dapat menggunakan bahasa daerah pada saat berkomunikasi dalam lingkup nonformal. Sekolah dapat menjadikan muatan lokal bahasa daerah sebagai sarana mengeksplorasi kemampuan bahasa daerah siswa. Orang tua dapat terus mewariskan bahasa daerah kepada anak-anaknya dengan tetap menggunakan bahasa daerah di lingkungan keluarga.